Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Idris. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas besar 1 mata kuliah algoritma lanjut. Saya berada di kelompok bersama dengan Iman Bangsakerta dan Nur Faridapa Al-Hakim. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan sebuah flowchart yang menjelaskan konversi algoritma dari bilangan desimal ke biner. Nah, yang pertama di sini ada terminator yang menandakan dimulainya sebuah program. Lalu ada simbol preparation. Di sini preparationnya itu untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Di sini ada integer, dan di integernya ini ada desimal ditandai dengan dash. Bin itu untuk bilangan binernya. N ini untuk membantu proses perhitungan konversi dari desimal ke binernya. Dan TP ini adalah array yang untuk menyimpan datanya ya. Lalu ada simbol input output. Nah, di sini simbol input outputnya itu untuk memasukkan bilangan desimalnya untuk menginput. Lalu ada simbol decision. Decision di sini ada proses while yang dimana bin itu sama dengan desimal di itu tanda persen. Di sini tuh untuk mendeklarasikan sisa pembagian ya. Desimal sama dengan desimal dibagi 2. N sama dengan N ditambah 1. Lalu masuk lagi ke simbol input output. Outputnya ini berupa susunan bilangan biner. Nah, jadi ini proses pengulangan ya. Jadi misalnya apa belum bernilai true, maka akan diproses terus menerus ya sampai dengan selesai. Ini saya akan menjelaskan proses programnya ya untuk konversi bilangan desimal ke biner. Nah, di sini saya menggunakan header IOStream untuk bisa di sini saya menggunakan header IOStream untuk bisa mengaktifkan fungsi itu ya, input dan output. Lalu saya menggunakan header stdlib ini untuk mengaktifkan sistem pause dan untuk memberhentikan program agar tidak langsung menghilang. Lalu masuk ke proses main. Nah, di sini ada int desimal bin n tp. Nah, di sini itu untuk mendeklarasikan variabelnya ya. Seperti yang di flowchart tadi bilang, desimal dideklarasikan dengan dash, biner dengan bin, n ini untuk membantu proses perhitungan, dan array TP ini untuk menyimpan datanya ya, agar bisa disusun menjadi susunan biner. Nah, di sini ada cout nih. Cout masukkan bilangan desimal. Dengan inputnya dash. Nih. Nah, di sini lalu ada proses while. Di sini ada proses while, perulangan while, dimana nanti ini proses perhitungan dari desimal ke binernya ya. Nah, di sini ada bin desimal sisa bagi 2. Nah, di sini sisa bagi 2. Lalu ada desimal sama dengan desimal dibagi 2. Karena kan proses perhitungan dari bilangan desimal ke biner itu dibagi 2 ya. Nah, lalu nanti misalnya itu ditambah n ditambah 1. Nah, jadi nanti ini TPN ini untuk menyimpan hasil n ini agar bisa menjadi susunan bilangan biner. Nah, lalu masuk ke fungsi selanjutnya. Nah, di sini ini ada cout. Jadi bilangan binernya adalah, nah ini nih untuk menampilkan output hasilnya ya, hasil dari yang dikeluarkan dari proses perhitungan. Nah, ini yang proses while ini, maka proses ini saat
proses ini tidak bernilai true atau masih salah false, maka ini proses ini akan terus diulang-ulang sampai bernilai true ya. Atau bisa di sini bisa disebut sampai bila hasilnya itu menjadi 0 nih. Nah, saat hasilnya itu 0, sisa baginya 0, maka proses akan berhenti dan sistem pause. Oke, selanjutnya kita akan mulai menjalankan program ini, konversi bilangan desimal ke biner. Pertama-tama kita akan ke terminal dulu, lalu run build task. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa buildnya sudah itu ya, sudah berjalan, sudah bisa dijalankan. Nah, lalu kita jalankannya, kita akan melalui CMD aja. Nah, ini saat sudah di run build task, otomatis dia akan muncul ini exe ya, program exe. Nah, kita lanjut. Nah, kita contoh itu masukkan 13, kita enter. Nah, di sini bilangan desimal saat dikonversikan ke bilangan binernya akan menjadi 1101. Nah, kita cek ya, kita cek di kalkulator ini, masukkan bilangan desimal. Kita tadi masukkan 13. Nah, di sini bilangan biner dari bilangan 13 ini adalah 1101, sama seperti yang ada di CMD ini ya, dari program ini 11 nih 1101. Nah, selanjutnya kita coba lagi bilangan desimal yang lain, kita jalankan X. Contoh 5. Nah, 5 itu 101. Nah, kita lanjut lagi, kita tes ya, masukkan bilangan desimal 5. Nah, di sini 101 ya. Nah, sama kan? Sudah sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.